Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Yang kami hormati Guru Kamil Habib Syekh dan segenap para habaib para kiai yang lainnya. Melanjutkan pembacaan kitab Fathul Ilah Babu Sholatil Jumu'ati, bab tentang keterangan sholat Jumat. Sama-sama kita ketahui hari Jumat itu hari yang mulia. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal, beliau termasuk ulama yang berpendapat di antara hari-hari dalam setahun itu yang paling mulia adalah hari Jumat. Bahkan ada juga sebagian ulama mengatakan malam Jumat itu lebih mulia daripada Lailatul Qadar. Ada tentunya dengan alasan-alasan tersendiri. Karena mempelajari kemuliaan daripada hari Jumat. Mengerjakan sholat Jumat itu hukumnya fardhu ain, wajib. Atas siapa aja? Atas setiap orang muslim. Dan orang itu baligh, muslim, baligh, berakal, laki-laki, merdeka, dan dia mukim bukan musafir, dan dia tidak ada uzur yang menghalangi dirinya untuk mengerjakan sholat Jumat. Jadi kita ini yang hadir pengajian ini insya Allah rata-rata kita orang yang wajib sholat Jumat semua ini. Ya kita muslim, ya balik, ya berakal, laki-laki, merdeka, budak udah nggak ada. Dan orang yang mukim, kalau musafir nggak wajib sholat Jumat. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Yaitu dengan catatan dia keluar dari kotanya sebelum masuk waktu subuh di hari Jumat. Umpama ini hari Kamis, besok Jumat ya. Umpama ini malam Jumat kita aja. Katakan ini malam Jumat. Kalau saya sekarang pergi saya ke Surabaya, maka besok saya nggak wajib sholat Jumat. Tapi kalau saya baru besok jam 8 pagi saya ke Surabaya, maka pergi saya ini, Jumat pagi ini, bisa jadi haram kalau saya nggak bisa sholat Jumat. Tapi kalau misalkan bisa, Surabaya pakai tol 2 jam. Mungkin saat macet-macetnya 3 jam, jam 11 sudah sampai di Ampel. Sholat Jumat di Ampel itu bisa, nggak ada masalah. Seandainya diperkirakan bisa, ternyata ada macet sehingga nggak bisa, itu udzur lain lagi ya. Diperkirakan bisa ya udah. Makanya kalau kita mau beli tiket entah itu kereta, pesawat dan lain sebagainya, maka kalau kita beli di hari Jumat harap dipikirkan kalau memungkinkan sholat Jumat atau enggak. Memang kita enggak mungkin sholat Jumat, maka usahakan berangkatnya sebelum subuh daripada hari Jumat, ya hari Kemisnya atau hari Kemis malam atau hari Kemis siang, enggak ada masalah. Jadi kalau udah musafir enggak wajib sholat Jumat. Tapi kalau dia itu orang yang mukim, maka dia wajib untuk mengerjakan sholat Jumat. Nah, sholat Jumat pun juga ada syaratnya. Ada syaratnya agar sholat Jumat ini bisa sah. Syarat yang pertama adalah khutbahnya dan sholatnya harus di waktu zuhur. Tidak bisa dimajukan. Ini karena keburu-buru mungkin mau ada gerhana atau apa, dimajukan jam 10 sholat Jumatnya. Tidak bisa, hukumnya tidak sah itu. Kemudian dilaksanakan di tengah pemukiman kaum muslimin. Jadi ini harus dipahami, sholat Jumat tidak harus di masjid. Sholat Jumat itu enggak harus di masjid. Di luar masjid tidak ada masalah. Afdolnya di masjid. Yang penting di tengah pemukiman penduduk dikerjakan sholat Jumat itu boleh. Jadi kalau misalkan ada kantor. Di kantor itu, di situ misalkan ada satu lanting dipakai untuk sholat Jumat. Itu enggak ada masalah, boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja, enggak ada masalah. Jadi sholat Jumat tidak harus di masjid, dan ini juga harus dipahami, masjid tidak harus dipakai sholat Jumat. Nah, kadang-kadang banyak orang bangun masjid kalau enggak pakai sholat Jumat enggak mau. Akhirnya ada 2 masjid berdekatan, masing-masing saling membuat sholat Jumat, yang satu enggak sampai 40, satu enggak sampai 40. Akhirnya dua-duanya enggak sah. Makanya syaratnya masjid tidak harus dipakai sholat Jumat.
Masjid Riyadh itu nggak dipakai sholat Jumat. Kenapa? Karena yang dekat sudah ada Masjid Asgaf. Jadi nggak dipakai sholat Jumat. Nggak ada masalah, masjid itu nggak pakai sholat Jumat. Wajar-wajar aja, boleh-boleh aja. Jadi sholat Jumat tidak harus di masjid dan masjid tidak harus digunakan untuk sholat Jumat. Begitu. Kemudian setelah itu juga yang berhubungan dengan sholat Jumat adalah di antara syaratnya adalah tidak boleh berbarengan dengan, jadi kalau dulu di literatur kitab fikih yang klasik dulu, sholat Jumat itu kalau sampai ada dua yang bareng, maka yang duluan yang sah, yang nomor dua tidak sah. Itu klasik dulu. Kenapa? Karena dulu memungkinkan orang dikumpulkan berada di satu tempat. Sekarang nggak bisa. Sekarang ini mau tidak mau harus ada ta'addudul Jum'ah. Harus banyak yang membuat sholat Jumat. Kenapa? Karena tidak mungkin. Anggap satu kecamatan Pasar Kliwon semuanya di Masjid Agung. Ya mungkin sampai kelewarnya bisa full nanti. Tempatnya nggak akan cukup. Makanya hampir tiap daerah itu membuat masjidnya digunakan untuk sholat Jumat. Tapi juga jangan kebablasan. Misalkan ada masjid jaraknya hanya 100 meter. Jangan dua-duanya dipakai untuk sholat Jumat. Kenapa? Karena terlalu dekat. Jadi banyak masjid buat sholat Jumat boleh. Tapi harus diperhatikan jangan terlalu dekat sama-sama membuat sholat Jumat. Kemudian juga sholat Jumat ini dikerjakan minimal 40 orang. 40 orang mukallaf, merdeka dan mustautin. Jadi angka 40 ini bukan dari Quran, bukan dari hadis. Makanya banyak sekali, bahkan dikatakan ada ulama yang mengatakan kurang lebih khilafnya para ulama tentang hitungan sholat Jumat ini 40 atau bukan, sampai ada 17 atau ada yang bilang 23 atau 27. Perbedaan pendapatnya loh. Ada yang bilang cuma 3, ada yang bilang cuma ini. Tapi kalau Imam Syafi'i itu mengatakan 40. Nah, kenapa kok Imam Syafi'i dapat angka 40? Dan mazhab kita kan mazhab Syafi'i ya. Jadi jangan mikir untuk mengikuti mazhab yang lainnya. Kita dari dulu Wali Songo ya mazhabnya Syafi'i. Orang-orang tua kita mazhabnya Syafi'i ya kita ngikutinya mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi kenapa kok Imam Syafi'i mendapatkan angka 40? Dulu pernah terjadi di masa Nabi. Di masa Nabi itu ada khutbah. Ada khutbah. Di tengah-tengah khutbah Jumat ada sesuatu yang menarik, yang heboh di luar. Ini Nabi khutbah, itu masyarakat sebagian keluar. Sampai yang di masjid hanya tersisa 13. Dan 13 itu kemudian yang 27 sadar masuk. Ini sebagian lagi ada yang mengatakan 13 saja udah sah. Mazhab yang lainnya bilang 13 saja cukup. Tapi yang Imam Syafi'i mengatakan enggak, karena satu kan masuk. Berarti ihtiyatnya, jaga-jaganya itu harus 40 orang. Nah makanya gimana kalau seandainya ada misalkan daerah pedalaman pelosok udah sinyal enggak ada. Sinyal enggak ada, jin kalau perlu juga enggak ada, enggak mau jin mampir sana. Dari saking pelosoknya. Lah itu misalkan ada masjidnya, tapi mau ngadakan sholat Jumat, adanya misalkan hanya 20 orang. Solusinya gimana? Tetap sholat Jumat atau tidak? Makanya itu saran yang paling bagus adalah ya tetap buat Jumatan, ya khutbah, ya sholat Jumat 2 rakaat, setelah itu silahkan sholat zuhur berjamaah lagi. Biar lebih mantap ya. Sholat zuhur berjamaah lagi. Sama juga kalau misalkan kita nanti nih kalau tentang khutbah di pertemuan yang akan datang, cuma karena ini bahas, mohon maaf, melihat keadaan masyarakat yang ada, banyak sekali khutbah Jumat yang tidak sah. Banyak sekali khutbah Jumat yang tidak sah. Ada di sebagian daerah, Masya Allah kalau pengajian itu rutin, tapi ngundang khotib Jumat, tiap khutbah nggak pernah mau sholawat. Diingetin bilang sholawat itu bukan rukun Jumat. Itu bukan rukun Jumat. Atau ada juga yang nggak mau baca sholawat, tapi diganti innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Dua-duanya tidak sah. Kenapa? Yang satu tidak mau sholat itu jelas tidak sah. Yang satu lagi ini ayat sholawat, ini dalilnya sholawat.
bukan bacaan sholawat, tidak sah. Makanya kita yang udah biasa ikut pengajian, kita mungkin harus selektif memilih masjid. Dan kalau memang kita sampai terpaksa sholat di satu masjid yang mungkin tidak jelas, ya Anda perhatikan khutbahnya, Anda lihat rukunnya terpenuhi semuanya apa enggak? Kadang ada nggak pakai ayat, tidak ada ayatnya sama sekali. Langsung khutbah membahas tentang rancangan APBN tahun sekian daerah ini, kan ada gitu. Masjid-masjid pemerintahan kadang-kadang kan ada yang model-model begitu. Pernah terjadi yang model begitu. Nah itu harus diperhatikan itu. Kalau kita sampai terpaksa sholat di masjid yang memang khutbahnya tidak sah, kalau kita pergi kan jadi fitnah. Ya ikuti sampai selesai, setelah itu nanti kita sholat zuhur sendiri. Solusinya seperti itu. Kemudian setelah itu yang berhubungan juga dan jadi 40 orang ini yang mukallaf, orang yang merdeka dan orang yang mustautin, orang yang berdomisili. Kemudian imam Jumatnya kalau mau musafir atau misalkan budak juga nggak ada masalah nih kalau klasik ya, asalkan jumlahnya sudah lebih daripada 40. Kemudian di antara syaratnya Jumat adalah didahului oleh 2 khutbah. Jadi kalau khutbahnya hanya sekali, misalkan tahunya khutbah itu 2 kali, itu dipisah dengan duduk. Jadi kalau ada yang khutbahnya itu hanya sekali nggak ada duduknya, maka itu jumatannya tidak sah. Itu jumatannya tidak sah. Nah, sekarang ini aliran ini kan macam-macam. Kadang satu perumahan itu warganya 40, alirannya 45 kadang-kadang. Dari saking kompleksnya. Kan macam-macam. Ada yang sholat Jumatnya tidak pakai duduk, ada yang tidak pakai ini itu dan lain sebagainya. Nah, ini hal yang penting untuk dipahami. Kita wajib sholat Jumat. Kemudian setelah itu, dan kita juga harus lihat, cek apakah sholat Jumat yang ada di daerah kita itu dilaksanakan dengan sah atau dengan tidak sah. Nah, untuk berhubungan dengan syaratnya, rukunnya khutbah Jumat dan syaratnya khutbah Jumat, insya Allah akan kita bahas pada kajian Fathul Lillah Fikih di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.